Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Dr. Zaki yang bekerja di klinik kesehatan pada hari ini. Baik Bapak, untuk yang diperiksa siapa ya Pak? Anak saya dong. Oh, anak Bapak. Baik Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang anak Bapak. Iya. Izin saya mencatat apa ya? Iya. Untuk namanya siapa Pak? Namanya Zeki dok. Zeki. Untuk usianya berapa tahun Pak? 3 bulan dok. Untuk jenis kelaminnya Pak? Laki-laki dok. Untuk laki-laki. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan penyakit jantung bawaan pada anak Bapak, di mana merupakan penyakit jantung yang sudah ada sejak lahir. Dan untuk lalu saya juga akan melakukan pemeriksaan pulsa oximetri pada anak Bapak. Dan saya juga akan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada anak Bapak. Baik Pak, apakah sebelumnya anak Bapak mengonsumsi obat flu Pak? Tidak ada dok. Oh tidak ada. Baik Pak, sudah tidak ada. Mari kita boleh pemeriksaan. Dimana untuk yang pertama saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Dimana untuk alatnya ini ada oximeter neonatus, lalu stetoskop neonatus, dan formulir pencatatan serta manset neonatus. Yang pertama dimana kita menenangkan dan menghangatkan pada bayi terlebih dahulu. Sebaiknya tidak melakukan screening pada bayi yang menangis pada hipotermia. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ini. Dimana yang pertama kita meriksa cyanosis terlebih dahulu pada bayi yang warna kebiruan pada ujung jari, bibir, dan juga lidah. Lalu periksa laju pernapasan pada bayi yang baru lahir. Untuk normalnya itu 40-60 kali per menit. Lalu pemeriksaan nadi harus dilakukan pada keempat ekstremitas kiri dan kanan, pada arteri radialis, brachialis, arteri dorsalis, dan juga arteri peris atau femoralis. Setelah itu kita akan melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan tensi dengan metode plus. Pompa air rasa sampai mencapai tekanan sistolik 50-70 mmHg, sampai kulit bayi menjadi pucat atau air rasa lalu air rasa ini diturunkan sampai tampak hiperemis pada kulit ekstremitas. Kedua tangan dijumlahkan dan dibagi dua, diperoleh tekanan darah rata-rata. Lalu setelah itu kita inspeksi pada dada bayi ini apakah asimetris atau tidak, lalu ada bulging atau tidak, lalu terdapat icus cordis. Apabila terdapat, tentukan lokasinya. Lalu kita palpasi dada, apakah ada atril atau tidak, lakukan auskultasi, dimana kita melakukan auskultasi pada aorta, pada interkostak kedua kanan, lalu pada pulmonal, ICS 2 kiri, lalu pada trikuspid, batas atrium kiri bawah, ICS keempat, dan juga yang terakhir itu pada mitral garis mid clavikula, ICS kelima. Dan kita juga mengidentifikasi pada suara umur ada atau tidaknya. Lalu untuk evaluasi, pertimbangkan pertambahan berat badan neonatus, dan pertambahan berat badan harus sekitar 200-300 gram per minggunya. Lalu setelah itu screening pada pulse oximetry. Jangan pernah melakukan pengukuran oximetris ini bersamaan dengan nadi, dengan pengukuran tekanan darah. Pastikan kulit bayi ini bersih dan kering. Lalu nyalakan oximetri dengan sensor yang terhubung. Lalu SPO periodisi pada tangan kanan. Menempatkan pada fotodektor di punggung tangan kanan atau bisa di jari, dan memastikan sensor bersentuhan dengan kulit. Lalu SPO juga bisa ditempatkan pada posduktal. Lakukan pengukuran yang sama pada kaki, di mana
tekanan per dektar ini pada telapak kaki atau jari memancar cahaya pada dorsum pedisnya. Lalu setelah itu baca dan catat hasilnya dan ikuti algoritma screening PJP kritis dan jelaskan hasilnya kepada orang tua pasien ini. Nah, baik, dimana untuk yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada neonatus, dimana yang pertama saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, dimana menyesuaikan dan membutuhkan ukuran manset dan simeter anak pada siswa usianya. Untuk ukuran manset 0 sampai 1 tahun ini berukuran 5 cm, 1 sampai 5 tahun 7 cm, lebih dari 5 sampai 12 tahun 9,5 cm, lebih dari 12 tahun ini 12,5 cm. Lalu pastikan manometer ini berfungsi dengan baik. Setelah itu, pastikan pasien tidak mengonsumsi stimulan adrenergik seperti phenylephrine, pseudoephedrine misalnya atau mengandung kafein. Lalu tanyakan baik deh, apakah ada sebelumnya sudah beristirahat terlebih dahulu? Sudah. Baik, apabila ada yang sudah beristirahat, maka kita bisa langsung melakukan pemeriksaan. Jika belum, duduk terlebih dahulu selama 5 menit. Lalu untuk pasien duduk dengan rileks dan lengan atas berada pada posisi yang sejajar dengan jantung. Itu pada yang dewasa. Lalu untuk pada anak kecil ini yang berusia lebih muda, pengukuran ini dilakukan dengan posisi berbaring dengan sejajar lurus badan pasiennya. Lalu tutup lengan. Tutup lengan atas dengan manset berjarak 3 cm dari siku atau fossa cubiti. Lalu setelah itu tentukan posisi arteri brachialis dengan mempalpasi fossa cubiti dan kemudian letakkan tanda panah pada stetoskop titik tersebut. Lalu pompa pasien sampai dengan lebih kurang 20 mHg di atas silangnya perabaan nadi. Kemudian letakkan stetoskop pada fossa cubiti. Lalu tekan mansket diturunkan secara perlahan 2-3 mHg detik sampai terdengar bunyi krokstop tekanan sistolik atau krokstop V bunyi yang menghilang atau tekanan diastolik. Pengukuran tensi dapat diulang jika ragu. Dimana untuk neonatus ini pada tekanan sistolik ini normalnya itu 50-75 dan untuk tekanan diastolik ini 30-45 mHg. Bapak, sudah saya melakukan pemeriksaan fisik pada anak Bapak, di mana untuk anak Bapak tidak ada penyakit jantung bawaan dan untuk tekanan darahnya juga 70/60 dalam batas normal. Alhamdulillah untuk anak Bapak ini dalam keadaan normal. Baik Pak, seperti itu apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.